Salam, selamat hari Minggu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ketiga, Minggu Epifanias pada saat ini, terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Seperti ini firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Seperti itu bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan khotbah kita di minggu hari ini yang memberikan tema Allah tempat perlindungan kita. Pertama sekali yang mau ingin disampaikan bahwasanya firman Tuhan ini adalah satu kesaksian, gambaran iman orang percaya yang merasakan bahwa Tuhan adalah penyelamatnya, bahwa Tuhan adalah orang yang melindunginya. Karena itu dia ingin untuk menyaksikan tentang Tuhan yang dia terima itu. Dia mau mengumandangkan kesaksian dengan pujian kepada Allah Bapa di sorga dalam bentuk ritual, dalam bentuk komunal, secara komunal. Dia mau menyaksikan tentang Allah yang berkarya dalam kehidupannya itu. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di sana ada ajakan orang yang percaya, ajakan orang yang telah menerima Allah sebagai juru selamatnya, sebagai penyelamatnya. Dia mau menghimbau, mengajak orang lain untuk ikut serta memuji, memuliakan Tuhan. Sebagai kesaksian bagi orang yang merasakan akan keselamatan yang dari Allah itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu bagi dia, bahwa Tuhan adalah kota benteng bagi dia, kuat dan aman. Dia mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan itu bertindak, berbuat, berpihak dalam kehidupannya, sehingga dia merasa terlindungi, aman, nyaman dan sentosa tanpa ada segala sesuatu yang mengganggu dalam kehidupannya. Saudara masih mengingat bukan, bahwa dalam sepanjang kehidupan orang-orang yang ada dalam perjanjian lama, selalu dikatakan orang yang percaya itu adalah orang yang menanti-nantikan akan kehadiran Tuhan, orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, dan mereka disebut orang yang berpengharapan. Saudara-saudara, saya dan kita semua adalah orang-orang yang percaya, orang yang menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan, termasuk di dalamnya pada masa kini adalah saudara dan saya yang percaya, yang berpengharapan akan datangnya Tuhan dalam nama Yesus yang kedua kalinya dalam hidup kita ini. Dan kepada mereka lah Tuhan memberi berkat-berkat. Karena itu mari tingkatkan, suburkan pengharapanmu,
Penanti-nantianmu kepada Tuhan harus jelas, dan orang yang menantikan Tuhan gaya hidupnya selalu memperlihatkan gaya hidup yang menyamankan banyak orang, karena di setiap saat berpengharapan menantikan Tuhan yang hidupnya klop, tepat, sungguh-sungguh memperlihatkan kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan yang diharapkan itu. Karena itulah saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9, Allah menyelamatkan jabatan orang-orang yang punya jabatan adalah pemazmur yang memiliki jabatan, dan dia merasakan bahwasanya Allah melindungi, Allah menyertai, Allah memberkati dia karena jabatannya itu dilindungi oleh Tuhan, karena dia berserah kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, kekuasaan dan kekuatan yang ada dalam hidupnya, sehingga Allah tetap setiap saat memulihkan kekuasaan, memulihkan kekuatannya. Allah senantiasa mencurahkan berkat-berkat dalam hidupnya karena dia mengandalkan Tuhan sebagai pelindung, sebagai kota yang mengamankan kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, itu berarti saudara juga punya jabatan paling tidak di rumah, di hadapan anak saudara-saudara. Jangan andalkan egomu, tapi andalkanlah Tuhan dalam jabatanmu yang sungguh-sungguh mulia itu. Karena itu bersumber dan hanya untuk Tuhan semata. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 10 sampai 11, sehingga dengan demikian lawan-lawan orang yang berserah kepada Tuhan, lawan-lawan orang yang senantiasa merasakan penyelamatan, perlindungan yang dari Tuhan, senantiasa tidak akan berdaya. Mereka bagaikan angin yang kosong, bagaikan dusta yang dikatakan hampa, yang tidak bernilai, yang sebentar terhempas dan akan terbuang jauh dari orang-orang yang berbobot yang dimuliakan di dalam nama Tuhan, karena mengandalkan penyelamatan yang dari Tuhan, karena sungguh-sungguh mau mengandalkan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itulah dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, pemazmur memberikan kesimpulan bahwasanya setiap dia mendengarkan sabda Allah, setiap dia mendengarkan firman Tuhan, selalu dia memperoleh makna ganda dalam kehidupannya. Selalu dia merasakan manfaat ganda dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia merasakan kuasa itu bersumber dari Tuhan, dan dia merasakan bahwasanya kesetiaan janji, kesetiaan sejahtera, kesetiaan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang sejahtera senantiasa melingkupi kehidupannya, karena dia mengandalkan Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya, dan dia menyaksikan itu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi motivasi buat kita, supaya kita juga menyaksikan apa yang kita rasakan tentang Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mari kita saksikan, kita muliakan, kita nyanyikan, kita agungkan Tuhan dari irama-irama kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, itu semua kita rasakan, kita lihat. Dalam kuasa Roh Kudus menyelimuti kita, itu kita rasakan. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, benteng yang kokoh membentengi kita dari semua lawan-lawan yang tidak setia itu kepada Tuhan dan yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu mengingatkan kami dan sekaligus menyemaikan pengharapan buat kami bahwa Allah adalah kota benteng kami, batu perlindungan yang membuat kami nyaman dan aman. Allah dalam nama Yesus perlindungan kami, dan kami mengimaninya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.